di haji, tidak jadi berangkat. Ini sebagai penutup pembahasan di pembahasan haji. Kita baca kata penulis di hadis nomor 759. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallat dhuhra wal 'ashra wal maghrib wal isya thumma raqada raqadatan bil muhassab thumma raqiba ila al baiti fatafa bihi. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian beliau tidur bermalam di Muhassab, nama tempat antara Makkah dan Mina. Nama tempat antara Makkah dan Mina. Tsumma raqiba ila al-bait fatafa bih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah di situ keluar, maka beliau pergi tawaf. Ini yang disebut dengan tawaf wada, tawaf terakhir ini. Kan lempar jumroh kita sudah susun sebelumnya dari Mina ke Muzdalifah, atau dari Mina ke Arafah, atau dari Makkah ke Arafah. Kemudian Muzdalifah, Mina, lempar jumroh, tawaf ifadah, kembali lagi ke Mina, lempar jumroh. Mau keluar, Nabi SAW biasanya bermalam di Muhassab, tempat antara Mina dan Makkah. Setelah itu belum naik kendaraannya dan belum tawaf. Sebentar akan ditegaskan lagi. Iya, tawaf di sini. Di hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha lam takun taf'alu dzalika ay an-nuzul bil abtah wa taqulu inna manazzalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan asma' li khurujihi. Ini nama lain untuk al-muhassab. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi Nabi melakukannya. Nabi bermalam dulu, tidur di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak melakukannya. Yaitu tidak turun di Abtah, tempat yang Nabi singgah. Tempat di antara Makkah dan Mina tadi. Watakun, dan beliau jelaskan, itu tidak lain Nabi lakukan karena dia adalah tempat yang memudahkan untuk keluar. Jadi kalau mau jalan langsung. Nah ini pernyataan ini menunjukkan bahwa mampir di situ, iya, turun istirahat di Abtah, bagi siapa yang ingin melakukannya boleh, bagi yang tidak maka tidak. Karena Nabi melakukan, Aisyah tidak melakukannya. Beliau jelaskan itu dilakukan karena supaya mudah. Supaya memudahkan untuk keluar. Untuk keluar. Sebelum tawaf wada. Kemudian kata beliau Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala umiran nas ayyakuna akhiru ahadin bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Ini langsung terkait dengan tawaf wada. Tadi kan keluar dari Mina mau menuju Mekah. Mau berpisahan dengan Mekah, dengan Ka'bah. Kata Ibn Abbas, manusia diperintahkan untuk menjadikan akhir mereka di Baitullah adalah tawaf. Hanya saja itu diringankan bagi perempuan yang haid. Artinya selesai perbuatan haji,
Kalau ada seorang perempuan haid, boleh dia langsung pulang ke kampungnya walaupun tidak tawaf wada karena haid. Karena kan haid tidak boleh tawaf di Baitullah. Tapi selain orang yang haid itu diperintahkan untuk tawaf wada dalam haji. Tawaf wada dinamakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Akhir kita di Makkah adalah tawaf wada. Tawaf 7 kali, kemudian kita keluar dari masjid dan kita kembali ke daerah kita. Berdasarkan hadis ini, mayoritas mengatakan, mayoritas ulama fikih seperti Imam Syafi'i dan selainnya, mereka berkata tawaf wada bagi jamaah haji itu wajib. Kalau dia keluar tanpa tawaf wada, kalau masih dekat, wajib dia pulang kembali. Tawaf wada dulu. Ini bagi jamaah haji. Iya, ini yang disebutkan. Karena memang Ibn Abbas menukil diperintahkan. Asal daripada perintah adalah apa? Wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Kemudian setelahnya sudah selesai haji. Belum menyebutkan hadis keutamaan sholat di sana agar supaya kita memanfaatkan perjalanan kita ke sana dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau wa ani bin Zubair radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjid hadza afdal min alfi salatin fi masibah illa al masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdal min salati fi masjid hadza bi mi'ati salatin. Rawahu Ahmad wa Sahih Ibn Hibban. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Kata beliau dari Ibnu Zubair, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, Madinah, lebih utama 1000 kali salat lipatnya di masjid yang lain. Iya, kita sholat di Masjid Nurullah. Kalau dibandingkan dengan sholat di Masjid Madinah, itu 1000, berbeda. 1000 kali lipat. Dibandingkan dengan masjid lain, kecuali Masjidil Haram, Makkah. Karena Makkah lebih utama lagi daripada Masjid Nabawi. Karena ada Baitullah. Dan sholat di Masjidil Haram, Makkah, itu lebih utama daripada sholat di masjidku. Lebihnya adalah kata beliau bimi'ati sholat. 100 sholat. Jadinya kalau 1000 berarti 100.000. Ini jauh. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu utama. Tapi kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram Makkah, jauh lagi. Masjid Haram Makkah lebih utama. Artinya sholat di dua ini, itu utama. Kalau kita ke sana, ya kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan. Sebagian orang kadang dia sholat di hotel. Iya. Padahal dia sudah ke sana jauh-jauh. Iya. Dia harusnya manfaatkan hanya beberapa hari. Kalau umroh 12 hari, 14 hari. Iya. Di Mekah sebagian, di Madinah sebagian. Nah, dia manfaatkan sholat di situ. Kita masuk ke dalam masjid itu dan sholat. Tentunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan keutamaan darinya. Hadis ini tentunya sangat nyata dan jelas memberikan dorongan dan anjuran untuk kita sholat di dua Masjidil Haram, pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain
Dan para ulama menjelaskan ini mencakup sholat wajibnya dan sholat sunnahnya. Ini sholat di sini kan tidak dibilang sholat wajib. Mencakup juga sholat sunnah. Sholat tahiyat masjid di sana lebih utama daripada tahiyat masjid di masjid lain. Sholat wudhu di sana lebih utama daripada sholat wudhu di masjid lain. Ya. Sholat duha di sana lebih utama daripada sholat duha di masjid yang lain. Sholat apa saja yang kita lakukan di sana, bahkan sholat jenazah. Karena kadang di sana kita dapati orang sholat jenazah 5 waktu. Iya, karena banyak manusia dan mereka sholat di jenazahnya di situ. Sholat jenazah di sana, yang mana di masjid lain kita dapatkan 1 qiraat. Kalau kita sholat jenazah tanpa mengantar. Kalau mengantar kan jadi 2 qiraat. Sholatnya di sini kan 1 qiraat. Berarti di sana 1000 kali lipatnya. Iya. Ini keutamaannya kalau kita masuk masjid di sana. Sholat 5 waktunya dalam masjid. Karena setiap sholat 5 waktu ada saja orang yang disolati. Ada saja orang yang disolati. Ini keutamaan. Waktu yang sedikit, tapi kita bisa beribadah dengan pahala yang banyak. Kita bisa beribadah dengan pahala yang banyak. Iya, karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana lebih besar dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Setelah itu belum berkata babul fawat wal ihsar. Ini pembahasan sebagai penutup. Bab ketika ada yang luput atau kita tertahan. Kita tertahan. Kata beliau an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qad uhsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta atamara aman qabila. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditahan. Ini kisahnya Nabi waktu itu mau berumrah. Tapi belum ditahan oleh orang musyrikin di Hudaybiyah. Sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan umrah untuk masuk ke Mekah. Ini tentunya sebelum Fatu Mekah. Sebelum Nabi menaklukkan Mekah. Iya. Belum ditahan. Untuk tidak melakukan perjalanan ke Baitullah. Maka beliau syukur di situ. Dan beliau sudah boleh mendatangi istrinya. Dan menyembelih hewan kurbannya. Ini tuntunan tentunya. Ya. Ketika kita tertahan. Itu boleh kita mencukur. Tidak perlu kita lanjut ihram sampai ya nanti. Kecuali ada jalan lain. Para ulama katakan misalnya kita ditahan di sini jalan. Terus kita bisa berbelok dan masuk di jalan lain. Maka kita pindah jalan. Tapi kalau tidak bisa sama sekali masuk. Maka kita bertahan. Kita keluar dari ihram kita. Kita cukur. Kalau kita punya hewan kurban kita kurban. Dan sudah boleh semuanya yang tidak boleh sebelumnya. Setelah itu hatta itamara aman qabila sampai Nabi SAW umroh di tahun berikutnya. Karena tahun berikutnya sudah boleh. Sudah boleh. Ini tuntunan kalau kita ditahan. Kalau kita ditahan. Memang dalam hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-muhrim bil haji lahu at-tahallul idza ahsarahu adubun bil ijma'. Seorang yang sedang berihram untuk berhaji boleh dia bertahallul keluar dari ihramnya apabila dia ditahan oleh musuhnya berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Juga ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah itu hanya karena Allah. Itu hajilah dari awal sampai habis, sampai pulang. Demikian umrah. Karena Allah, bukan karena ria, atau ingin disebut, atau ingin didengar, atau ingin dipuji. Bukan. Tapi lillah kata Allah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Kemudian setelah itu kata Allah, fa'in uhsirtum. Kalau kalian ditahan.
Tidak bisa masuk. Famastaisara minal hadi, maka apa yang dimudahkan dari kurban. Kalau dimudahkan kambing, kambing. Kalau tidak dimudahkan kambing, misalnya sapi bisa bertujuh sapi. Apa yang mudah saja? Apa yang mudah saja? Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah bint Zubair ibn Abdul Muttalib. Faqala ya Rasulullah inni uridul hajj wa ana syakiyah. Faqala an-Nabi hujji washtariti anna mahalli haythu habastani. Iya. Muttafaqun alaih. Ini kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW masuk di seorang yang bernama Duba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib. Dia berkata, perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, saya mau berhaji, tapi saya syakiyah. Saya, iya, ada sesuatu. Bisa saja saya tidak jadi. Bisa saja saya tertahan. Kata Nabi, berhajilah dan persyaratkan. Katakan bahwasannya ujung daripada haji saya adalah di tempat saya tertahan. Tempat saya tertahan. Ini kalau kita merasa ini kita jalan tidak aman. Misalnya kita tahu ini nanti bisa saja ada orang yang tahan. Perjalanan kita sampai ke sana apa? Tidak aman. Boleh kita persyaratkan bahwa ujung dari haji saya ya kalau ditahan sampai di situ saja berarti. Sampai di situ saja berarti. Hadis ini mereka bawakan, boleh enggak bersyarat di dalam haji dan berumrah? Itu tujuan mereka bawakan ini hadis. Boleh enggak dipersyaratkan? Kalau ada yang menahan saya maka saya tidak jadi. Kalau tidak ada yang menahan maka saya terus. Para ulama berselisih pendapat. Iya. Terkait dengan masalah bersyarat ketika ingin melakukan haji. Dan untuk keluar dari silang pendapat, kalau kita lihat jalannya aman setiap tahun, tidak perlu bersyarat. Tidak perlu bersyarat. Ini kan terjadi dulu ini karena dikhawatirkan dia dilarang masuk ke dalam Makkah. Sebelum Makkah itu ditaklukkan. Ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnah ayyushtarat in kana yaqaful habs. Amma in kana la yaqafu fas-sunnah la yushtarat. Masya Allah. Sunnah dia persyaratkan. Kalau dikhawatirkan akan ditahan di perjalanan. Dan tidak sunnah kalau dia tidak khawatir untuk ditahan. Artinya ini tergantung apa? Keadaan. Kembali kepada keadaan. Kembali kepada keadaan. Demikian pula ketika seorang tidak ditahan tapi dia sakit di perjalanan. Dia sakit di perjalanan. Ini semakna dengannya. Beliau sampaikan hadis berikutnya. Kata beliau Pak Ikrimah Anil Hajjaj ibn Amr al-Ansari. Dari Ikrimah dan Al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari. Qala beliau berkata, qala Rasulullah, man kusira aw arija. Siapa yang dipatahkan atau dia pincang, tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan haji. Faqad halla, maka sudah dia telah tahallul. Tidak perlu dia lanjutkan apa? Ihramnya. Wa alayil hajju min qabli. Tapi harus dia haji nanti tahun depan. Qada. Karena sekarang dia tinggalkan haji karena ada utut. Dia tidak lanjutkan haji karena
udzur. Ini untuk semua orang yang punya udzur. Seperti ini berlakunya. Ketika tahun ini tidak bisa karena ada udzur, maka dia haji tahun berikutnya. Ketika udzur itu apa? Hilang. Ketika udzur itu hilang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ini tidak khusus kalau ada musuh yang menahan. Kan kalau yang di awal tadi itu Nabi katakan kalau ditahan oleh musuh seperti keadaan Nabi ditahan di Hudaybiyah. Ditahan di Hudaybiyah. Maka Nabi tidak jadi umroh, tidak jadi pergi ke Makkah. Mereka tahallul di tempat. Demikian pula yang lain. Ya, kita sakit di perjalanan. Ya, sehingga tidak mampu. Maka itu juga kita boleh tahallul di tempat. Kita boleh tahallul di tempat. Ini disebutkan. Kemudian kita berhaji di tahun berikutnya tentunya untuk qadha apa yang luput sebelumnya. Ya, untuk qadha apa yang luput sebelumnya. Ini selesai pembahasan haji. Alhamdulillah, ya, dari kitab Bulughul Maram yang disebutkan oleh Syekh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan dengan ini pula kita sudah keluar dari pembahasan fikih ibadah. Kita sudah selesai dari thaharah, salat, zakat, puasa, haji. Ini ibadah. Ini fikih ibadah. Dan kita akan melanjutkan setelahnya dengan fikih muamalah. Iya, apa yang kita lakukan sehari-hari berupa jual beli, pernikahan, sumpah, nazar, dan yang lain-lainnya yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan muamalah. Jadi pertemuan akan datang, kita sudah masuk di kitab yang baru, kita keluar dari fikih ibadah ke fikih muamalah. Masuk di kitabul buyu, pembahasan terkait dengan jual beli. Apakah yang dimaksud dengan jual beli? Apa syarat dalam jual beli? Apa jual beli yang dilarang? Dan apa jual beli yang boleh? Yang tidak terlarang? Ini kita akhirkan di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hadis yang saya katakan. Sebelum saya baca 3 hadis ini, saya pengalaman sedikit. Saya tahun 2017 tadi disinggung awal ibadah. Ada teman saya Ustaz, saya sebut namanya, sudah prinsip tidak pernah berpisah, mulai dari menasib hari sampai pulang. Kemudian sama-sama awal ibadah itu yang lebih mengesankan. Waktu kami tahu ibadah bersama beliau, perpisahan selama jalan, jadi orang tidak ada yang tidak
Semua menangis. Bahkan sepunya debat ini beliau waktu selesai tawaf dia jalan mundur Ustaz, tidak mau membelakangi kata Ustaz, sampai-sampai 3 kali dia jatuh karena dia mundur. Saya bilang jangan mungkin mundur, tetap dia mundur Ustaz. Ketika kalinya sudah keluar dari maksud perang, hampir keluar terus saya sendiri Ustaz kali mati yang keluar terserang. Apakah pernah bangun? Saya punya kebalik. Tawaf wada maksudnya Pak ya. Jadi dia jalan mundur. Sah Pak. Hanya saja ya Nabi SAW kalau tawaf itu jalan ke depan, tidak mundur. Dia selesai tawaf. Oh berarti selesai. Oh waktu jalan mau keluar. Tidak masalah sudah. Iya, alhamdulillah. Iya. Pertama yang saya mudahan dari Husaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda-tandanya. Itu terbitnya matahari dari barat, munculnya kabut asap, keluarnya binatang melata, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Isa alaihissalam, munculnya dahsyat, terjadinya 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah Arab. Dan api yang keluar dari jurang yang ada di daerah Aden yang menggiring manusia menuju pada masyarakat. Hadis rawahu. Yang saya tanyakan, api yang keluar dari jurang yang ada di daerah Aden ini di mana? Baik. Aden itu Pak Yaman. Baik. Dia daerah itu Aden Yaman. Dan semua tanda-tanda 10 ini hari berikut. Betul, kan itu tanda besar Pak namanya. Kan hari kiamat itu Pak punya tanda kecil dan tanda besar. Nah, yang ada di situ itu tanda besar namanya. Kan tanda besar itu yang muncul sebelum hari kiamat. Seperti tadi yang kita sebutkan itu. Pertama, tapi itu tidak teratur Pak ya. Itu yang disebut di hadis itu tidak berurut. Tidak berurut, tapi 10 itulah tandanya. Seperti tadi kan disebutkan Isa baru Dajjal. Kan Dajjal dulu baru Isa. Dajjal dulu baru Isa. Karena Dajjal dibunuh oleh Isa. Iya. Setelah itu Isa hidup lagi 40 tahun. Meninggal. Dikubur di sampingnya Nabi. Setelah itu baru keluar lagi Ya'juj Ma'juj. Ini yang jahat. Keluar lagi. Dia memerangi manusia. Dan dia merasa tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Akhirnya dia perang ke atas. Diarahkan anak panahnya tapi kembali ke mereka dan memakan mereka sendiri. Terima kasih. Yep. Hadis kedua Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang muslim tergantung dari penghayatan agamanya. Harga dirinya tergantung dari akal pikirannya. Dan kehormatannya tergantung pada kebaikan budi pekerti. Hadis rawahu Muslim. Bagaimana hubungannya ini hadis dengan firman Allah, inna akramakum indallah. Wah, hubungannya jelas Pak. Ya, namanya orang yang bertakwa itu kan orang yang sempurna akhlaknya. Nah, lihat Nabi. Beliau adalah imamul muttaqin.
Pimpinannya orang bertakwa. Dan akhlak beliau yang paling mulia. Karena makin takwa orang, maka makin bagus akhlaknya. Seperti itu. Ini kan akhlak ini termasuk khisol, bagian dari takwa. Khisol. Jenis dari takwa. Iya. Seperti itu, Pak. Kan takwa itu, Pak, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Nah, termasuk berakhlak yang baik itu namanya takwa. Sebelum saya baca, saya sudah banyak melihat hadis itu. Sampai sudah 1000 hadis yang saya dengar. Pengajian ini kan sudah 700. Tapi saya baca Ustaz baru 100. Hadis yang saya baca terakhir ini, yang saya baca, bukan saya dengar, yang saya baca. Saya bernafas dulu. Nah, jangan selesai. Coba. Betul. Masya Allah. Dan air mata. Sampai sekarang ini Ustaz masih mau keluar air mata. Ini bagaimana caranya? Bagaimana tidak kita dengan bersama? Ketika ajal sedang menjemput Rasulullah SAW, maka beliau menyegah keringat yang keluar di wajah. Saya berkata, sungguhnya kematian adalah sakarat. Tuhan itu ada. Dan pertanyaan saya, coba Ustaz menggambarkan, berikan inspirasi tentang sakarat. Susah itu digambarkan. Karena masing-masing orang kan berbeda. Iya. Rasulullah saja dilihat oleh anaknya Fatimah, bapaknya sakit, merasakan kesakitan itu, beliau hanya bilang, tidak ada lagi sakit setelah ini. Tidak ada lagi sakit setelah ini. Jadi dia cuma menggambarkan terkait dengan sakaratul maut itu. Terkait dengan sakaratul maut. Bagaimana dan berbeda-beda. Beda orang beriman dan beda orang yang fajir. Beda orang yang beriman, beda orang yang fajir. Gambaran yang paling rinci sedikit adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dari Al-Bara' bin Azib. Jadi dia ceritakan hadits Nabi SAW bahwa ketika ajal menjemput seorang, maka dua golongan. Ada yang beriman, ada yang fajir. Kalau yang beriman, itu akan turun dulu malaikat yang putih wajahnya. Dia akan duduk sejauh mata memandang. Itu malaikat. Sejauh dari mata memandangnya orang itu yang mau meninggal. Bersamanya hanut minal jannah. Kain kapan dari surga. Warna putih. Parfum dari surga yang harum baunya. Setelah mereka sudah datang begitu, maka datanglah malaikat maut. Dia akan katakan, Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iya, wahai jiwa yang tenang. Disuruh keluar dengan halus. Iya, tapi namanya ruh berpisah dengan jasad. Sehalus apapun pasti apa? Sakit. Seperti Nabi SAW. Kita saja tidak keluar ruhnya, sakit, ya sakit. Iya. Apalagi ini ruh yang keluar. Ruh yang keluar. Karena pasti ada sakaratnya. Tapi orang yang beriman hendak disiksa. Seperti orang kafir. Nah, kalau orang kafir itu orang beriman.
baru saja dia ambil, langsung diambil itu tadi sama yang jauh. Baru saja keluar, langsung diambil sama jauh. Dikasih masuk kain kafan tadi, bawa naik ke langit, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, kembalikan ke jasadnya. Kembalikan ke jasadnya. Belum lagi dari perjalanannya, Nabi SAW menceritakan, dibukakan pintu langit, baunya dicium oleh seluruh penduduk langit. Semua diceritakan. Nah, orang yang kafir, itulah yang dipukul wajahnya, punggungnya. Ruhnya tidak mau keluar. Karena dari jauh sudah ada malaikat yang hitam wajahnya, bersamanya kain kafan dari neraka dengan bau yang sangat busuk. Ya, sehingga ruhnya tidak mau keluar. Dan dikatakan, wahai ruh yang khabith, ruh yang buruk, keluarlah. Dan dicabut dengan paksa. Mau dibawa naik ke langit, tidak dibukakan pintu langit. Iya. Ruhnya tentunya tidak naik ke langit. Hanya di bumi saja sampai jasadnya dikuburkan, baru dikembalikan ke jasadnya. Dikembalikan ke jasadnya. Nah, ini kalau keadaan secara umum. Keadaan secara umum. Dan berbeda orang, ada yang berkeringat, ada juga yang tidak berkeringat. Iya. Ada yang berkeringat, ada juga yang tidak berkeringat. Macam-macam, tergantung orangnya. Yang jelas Nabi katakan tadi dalam hadis yang belum Pak Haji sampaikan, innalil maut sakarat. Kematian itu ada sakaratnya. Kematian itu ada sakaratnya. Dan bagaimana bentuk dan itu, kalau itu beda-beda setiap orang, beda-beda setiap orang. Iya. Wallahu alam. Pertanyaan kedua tentang hadis ketiga yang saya katakan. Jadi kira-kira bagaimana saya? Wallahu alam. Apakah harta, apakah mobil, atau segala-galanya yang bisa menyelamatkan saya? Tidak bisa, Pak. Hanya amalan saja yang menyelamatkan kita. Hanya amalan saja. Tidak ada hadisnya itu, Pak. Hadis Anas. Iya. Idama yatba'ul mayyit salata. Mayat itu akan diikuti oleh 3. Kalau dia meninggal. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Jadi keluarga apa itu ikut. Anak, istri, semuanya. Keantar. Iya. Pergi antar. Kan ikut. Nah, makanya sebentar baru. Dia masuk di kubur atau tidak? Sebentar. Dan akan ikut. Harta kalau Pak Haji punya mobil dipakai. Ikut juga. Masuk di kubur sebentar. Terus amalan. Kata Nabi, saya nah ini jawabannya. Akan kembali 2, Pak. Tidak masuk ke kuburan. Wayabqa wahid. Dan yang tersisa itu 1 saja yang masuk ke kuburan. Sayarji'u malu wa ahlu. Akan kembali hartanya dan keluarganya. Mobilnya kembali ke rumahnya. Motornya kembali ke rumahnya. Istrinya. Biar ibu cinta ki. Tidak mau masuk. Biar 3, biar 10 juga tidak mau masuk. Iya, tidak ada yang mau masuk, Pak. Akan kembali. Yang tersisa hanya amalan saja. Itu saja. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa hadis ini. Banyak hadis ini. Alhamdulillah. Di mana kita baca itu tadi? Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Kan namanya pendek berarti tidak panjang, Pak.
ingin tahu pada hadis terakhir itu ada ini Nabi terlebih saja disebut Aisyah. Apa istri lainnya itu? Ikut Pak. Cuman yang paling banyak meriwayatkan hadis itu yang mengajar setelah Nabi meninggal itu Aisyah. Sama dengan gini Pak, Abu Hurairah. Kenapa paling banyak namanya? Karena beliaulah yang fokus mengajar. Abu Bakar lebih banyak hadisnya. Karena dia menemani Nabi dari awal. Orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan dewasa, laki-laki dewasa, itu Abu Bakar. Tapi sedikit hadisnya. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan pemerintahan kaum muslimin. Sementara Abu Hurairah mengajar. Bahkan dia pergi ke pasar sampaikan ilmu. Nah itulah Aisyah Pak, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Istri lain juga ada. Tapi yang paling sering karena belum mengajar. Ini keutamaannya bagi yang menyampaikan ilmu. Jadi sering disebut namanya. Kedua, kami masih mengucapkan ya dan kami pasti juga tiada ilah jadi ibadah selain. Mohon penjelasan kata ini dan tidak dalam memaknainya posisi mana. Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali. Jadi Rob itu Pak, dia terkait dengan rububiyah, pengaturan. Rob itu Pak kembali kepada pengaturan. Pencipta, penguasa, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, itu namanya Rob. Yang memberi rezeki. Ketika kita minta rezeki, bilangnya, ya Rob, urzukni. Karena Rob ini terkait dengan rububiyah. Itu, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, penguasa, pemilik alam semesta, itu Rob, Pak. Kalau ilah, dia dari kata ilah al-ma'lum, yang disembah. Ini terkait dengan uluhiyah, peribadatan. Kalau tadi itu kita bilang Rob, kita mengesahkan Allah dalam penciptaan. Kita meyakini pencipta itu hanya Allah. Itu namanya Rob. Kita meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah. Itu Rob namanya. Kita meyakini yang menghidupkan, mematikan itu Allah. Itu namanya Rob. Nah, kalau ilah, Tuhan juga terjemahannya. Sama dengan Rob. Cuma dia terkait dengan peribadatan. Kita meyakini tidak ada yang bisa kita berdoa kepadanya kecuali ilah. Kecuali ilah, sembahan itu yang satu. Nah, itu terkait dengan peribadatan. Kita sholat itu untuk ilah. Iya. Kita berpuasa itu sudah dikatakan lirob, lillah. Lillah, Allah itu pada dari kata ilah. Nah, itu dia terkait dengan mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kalau Rob mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti itu. Puas. Alhamdulillah. Kami nukil dari hasil bacaan untuk Sahih Bukhari ringkasan halaman 282 nomor 191. Rasulullah bersabda, kami adalah bangsa yang unik. Kami tidak menulis dan juga menghitung bulan adalah begini dan begitu. Terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Mohon penjelasan kaitannya dengan hisab dan rukyah. Baik, Masya Allah. Jadi memang iya, Nabi SAW itu mengatakan seperti itu karena memang begitulah keadaan. Nabi SAW belum tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan kaum Arab juga seperti itu memang. Secara umum tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena mereka jauh dari kita.
Kaum Arab kan bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasara. Dia umatnya Nabi Ibrahim, dipimpin oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Setelah itu memudar, terjadi kesyirikan karena dilupakan ilmu yang diajarkan, sehingga mereka menyembah orang soleh di Mekah, ya, dan seputar Mekah. Terus itu Nabi jelaskan setelahnya itu bulan itu sekian dan sekian. Itu belum ingin jelaskan bahwa bulan itu bukan perhitungan. Bulan itu adalah dengan melihat. Sebenarnya itu yang kemarin di pekan lalu, di bantahan untuk pertanyaan yang Pak Salim. Kan menggunakan Iqra, disuruh baca. Disuruh baca. Kan Nabi bilang, kami bukan orang yang bisa membaca. Iya. Tapi kenapa Nabi bisa baca? Karena mengikuti yang dibacakan kepadanya. Mengikuti yang dibacakan kepadanya. Jadi bukan karena beliau yang membaca, tapi belum mengikuti apa yang dibacakan. Iya. Dan Allah yang menyatukan di dalam hati beliau dan Nabi SAW mampu untuk menyampaikannya. Itu yang kita sebutkan tadi, itu hubungannya sangat bagus sekali. Kalau kita sambungkan antara awal sama akhir, itu serbantahan yang kemarin. Kalau seandainya hisab disyariatkan, pasti Nabi sudah hitung. Nabi bilang cuma bulan sekian dan sekian. Kalau bukan 29 maka 30. Kami tidak bisa menghitung. Tidak bisa membaca. Itu alhamdulillah Bapak sebutkan. Iya, coba sebutkan pekan lalu. Mantap. Alhamdulillah. Tapi orangnya tidak ada. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Iya. Baik, kita cukupkan karena sudah adzan. Alhamdulillah kita bisa menyempurnakan kitab ibadah di Bulughul Maram ini. Sudah 700 lebih hadis ya. Ini kan hadisnya 1000 lebih. Insya Allah. Tapi sudah lebih dari setengah. Ini sudah setengah. Sudah setengah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.